Kita santai saja sore-sore, relax dulu. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan semangat. Saya jujur saja melihat Anda hadir, saya bahagia betul. Saya merasa bangga betul karena Anda hadir. Anda adalah orang-orang masa depan yang berpikir tentang aset terakhir Indonesia, yaitu human resources. Ketika yang lain berpikir bahwa untuk bangun bisnis adalah finance, IT, properti, dan berbagai bisnis, tapi Anda berada di tempat yang tepat bahwa the last business and the most powerful ke depan adalah human resources industry, dan Anda orang hebat di sini. Oke, kita mau bicara santai aja karena saya baru saja selesai training MBCU. Oke, sekarang ada sebuah kejadian pada tahun 1923, Pak Bos, ada gempa yang sangat besar di Jepang. Gedung-gedung runtuh, tepatnya di Tokyo. Tapi gedung itu tetap tegak berdiri. Lalu dipelajari apa yang membuat gedung ini tetap tegak berdiri. Jawabannya adalah fondasi. Pertanyaan berikutnya, bagaimana supaya kita tetap bisa tegak berdiri, bisnis kita tetap maju meskipun dilanda gempa. Ya, gempa yang saya alami, gempa teknologi, cita-cita mau jadi pengusaha radio panggil, salah satu mitra kita EasyCall, mungkin masih ingat ya, ada EasyCall, ada Starpage, semuanya sekarang sudah kisah masa lalu. Kemudian saya juga punya asuransi, juga kisah masa lalu, dan seterusnya. Tapi alhamdulillah saya terus sudah survive hingga hari ini dan terus maju hingga hari ini. Kuncinya adalah apa? Manusia. Itulah yang dilakukan oleh Pak Gus Inti Besar. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Bahwa saat ini ke depan kita akan mengalami bukan hanya VUCA, Pak Gus. VUCA itu teknologi berubah, volatility, uncertainty, complexity, ambigu, semuanya itu berubah dengan cepat. Saya pernah bicara dengan Dirut Telkomsel sebelum yang ini, saya ceritakan kepada saya teknologi 5 tahun ke depan, bisa tidak? Tidak bisa. Saya tanya lagi kepada Dirut bank pemerintah terbesar sebelum yang ini, bisa cerita? Teknologi perbankan tidak bisa cerita. Terus apa yang harus Anda miliki? Belum lagi ditambah lagi dengan katakanlah dolar yang semakin bergejolak, kemudian kenaikan suku bunga, lalu disruption, pandemi yang saya nggak tahu apalagi nanti, belum lagi tensi geopolitik ya, Rusia, Ukraina, kemudian resesi di tahun 2003. Semua bisnis akan mengalami VUCA, betul ya? Semuanya. Terus senjata terakhir kita apa? Itu yang saya ingin bahas untuk manusia. Manusia seperti apa? Manusia yang punya super agility, ini confirm ini. Jadi SDM masa depan itu dia harus memiliki apa yang disebut dengan mental agility. Mentalnya tahan banting, anti stres, meskipun menghadapi tekanan seberat apapun. Itu nomor satu. Ini zaman sekarang ini masalahnya anak sekarang baperan ya. Dikit-dikit baper gitu kan. Nggak bisa move on, ini bahaya sekali. Kedua, change agility. Bagi dia perubahan itu sesuatu yang biasa. Ini begitu perubahan langsung resign, betul ya? Kita punya masalah besar di sini. Yang ketiga, people agility. Pak Gus harus menghadapi milenial. Apa gitu solusinya gitu, untuk supaya kita bisa survive. Nah, saya tidak mau bicara dari pengalaman dulu, meskipun saya didasari pengalaman, tetapi saya coba juga punya referensi-referensi. Ari de Geus membuat sebuah research tentang perusahaan-perusahaan bisa bertahan 100 tahun. Kalau saya baru 1/4 abad, ya. Jadi untuk masuk dalam bukunya di situ punya 75 tahun lagi gitu. Nah, saya pelajari dan kemudian dia menyampaikan bahwa yang membuat perusahaan GE bertahan 100 tahun, Shell bertahan 100 tahun, apa kira-kira? 2 kata. Ya, corporate culture. Terus corporate culture itu apa? 2 hal, yaitu core values dan core purpose. Core values. Nah, ini sesuatu yang aneh gitu ya, buat anak milenial. Apa sih? Yang penting cuan lah. Apa sih core purpose? Yang pasti-pasti aja lah, betul ya?
Dulu saya sempat agak goyang gitu dengan pandangan itu. Begitu dunia IT masuk, kemudian startup masuk, seolah teori saya gagal gitu kan. Tetapi setelah 10 tahun, 90% startup hilang semua startup, betul ya? Rontok semuanya. Akhirnya ternyata betul Pak teori ini. Nah akhirnya dari situ saya fokuskan. Kemarin saya baru saja ada seminar seperti ini, tapi online bersama dengan Telkom. Masih ingat Telkom ya? Siapa masih ingat Telkom 20 tahun yang lalu? Ada ini nggak? Nggak ada, nggak ada. Yellow Pages, betul ya? Siapa pernah megang Yellow Pages segini tebal? Oh, berarti ini zaman now juga ya? Siapa yang belum pernah? Ini zilenial asli ya. Ya, Yellow Pages itu. Saya masih ingat itu. Dulu awal-awal semua tuh bener-bener dia teleponnya di meja. Siapa yang masih dalam 10 tahun terakhir ini ya? Kapan Anda pakai telepon di meja? Kering, lari ke dapur, angkat. Siapa pernah? Oke. Pertanyaannya berapa tahun yang lalu itu? Wah, jadul banget ya. Kebayang nggak kalau seandainya Telkom tidak aware akan hal ini? Telkom masih ada apa enggak? Sekelompok orang saat itu, Pak Rudi Antara, itu direktur niaganya, Pak Garuda Segardo, direktur tekniknya, Ibu Kus dirutnya, Pak Hadi Ramlan komisarisnya, dan saya dirutnya. Saya yang jual handphonenya. Memulai sebuah usaha yang tidak ada orang melihat, tidak ada orang dengar. Sekelompok kecil orang digaji dengan tidak layak, kantor tidak punya. Sekarang 80% sumber pendapatan Telkom dari mana? Telkomsel. Dan kemudian bangkit terus, dan alhamdulillah Telkomsel coba kita lihat, Telkomsel Group. Dia kemarin masuk World Best Employer Forbes 2002, tepuk tangan dulu. Ya salam untuk Pak Riri kalau monitor. Nah, ini sekaligus membuktikan bahwa kemarin kita gali Telkom sama, jadi cara berpikirnya sama nih seperti teorinya Jim Collins, yaitu preserve core values and core purpose. Oke, saya tahu ini buat milenial susah memahami ini kalau Anda belum jalani seperempat abad. Percaya saya. Percaya Anda, apa sih core purpose, core value? Cuan aja yang penting lah Pak Ade, katanya. Yang pasti-pasti aja. Tapi karena saya sudah umur 58 dan saya seperempat abad terjun di dunia bisnis, dan saya juga bersama dengan Telkom, saya memberitahu Anda bahwa orang pintar itu belajar dari kesalahan diri sendiri, tapi orang bijak belajar dari kesalahan orang lain. Dan saya tahu bahwa Anda orang bijak hari ini mau belajar dari kesalahan orang lain. Oke, balik lagi nih. Saya pertama nih Pak Gus, saya ingin memastikan teman-teman ini bayiin dulu nih. Karena core purpose, core values itu buat anak muda itu jadul banget gitu ya. Tapi percayalah bahwa ini sangat penting ya. Sekarang coba kita lihat Microsoft itu turun terus sahamnya. Terus apa yang dilakukan oleh Satya Nadella supaya dia bangkit? Mari kita lihat videonya. Oke, apa kesimpulannya? 2 kata. Culture, satu lagi apa? Meaning and purpose. Oke, tepuk tangan dulu, ini penting untuk Anda. Oke. Saya jujur saja, kalau saya ngajar ke orang yang umur 50 pasti dia bersetuju sama saya. Tapi kalau ngajar anak milenial, meaning, purpose, culture itu nggak ada begitu, nggak kelihatan gitu. Tapi itu yang membuat Telkom bertahan, dan ini yang dipakai Microsoft bisa bangkit lagi gitu. Dan membuat Jepang bertahan 100 tahun. Saya mungkin ya tidak sebesar mereka, tapi apapun bisa bertahan seperempat abad itu juga lumayan. Dan saya membenarkan teori ini. Nah itulah mengapa judul yang saat ini bicara tentang bagaimana many purpose tujuannya untuk melahirkan yaitu SDM yang punya agility, superman ya, mental agility, people agility, change agility, kemudian learning agility, tapi yang terakhir result agility. Nah karena itu
bentuk SDM masa depan seperti ini, dia nggak cukup hanya kompetensi, tapi dia harus punya agility. Tetapi saat ini kita hanya mengukur tes kompetensi kita hanya pada kompetensi yang warna merah gitu, tapi tidak tes yang disebut dengan agility test gitu ya. Kemudian agility sangat tergantung dengan capacity, itu keluasan hati. Ini sesuatu yang berbeda. Kompetensi itu IQ, agility itu EQ, sedangkan capacity itu SQ. Itu buku yang saya tulis 23 tahun yang lalu. Nah, ini penting sekali. Mengapa? Karena ketika kita mandai buka, kita hadapi badai. Badai itu luar biasa, gelap, tornado, nggak tahu di depan kita. Saya tahu loh, di depan Anda semua bisa nggak Anda menjelaskan bisnis Anda 5 tahun ke depan? Saya yakin Anda bisa. Bisa nggak Anda membuat rencana keuangan bisnis 10-5 tahun ke depan? Bisnis Anda akan bisa bertahan. Seperti apa? Saat ini semua pace-nya semakin pendek. Karena perubahannya terlalu cepat. Nah, karena itu apa kita perlukan ketika suasana seperti ini tidak lain dua, kompas dan jangkar. Kompas itu adalah arah, the reason kenapa kita berbisnis. Jadi bukan berapa profit yang kita dapatkan, sudah why we do business gitu. Bukan berapa kita dapat income gitu, tapi why, mengapa kita lakukan itu. Itu disebut dengan core purpose, okay, ya. Nah, di sini kita dapat meaning. Yang kedua, core values. Kita tahu bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan jatuh karena tidak sabar dalam berbisnis, kemudian melanggar core values, melanggar integrity, itu melanggar nilai-nilai. Nah, dua ini yang menjadi kompas gitu. Sehingga ketika kita dalam keseharian, aktivitas kita dalam bisnis, percaya bahwa kita tahu true north kita gitu ya. Kita tahu core values kita, maka ketika kita mengorganize, ketika kita lead, talent, interact, itu kita pegang. Dulu awalnya, seperempat abad yang lalu, saya berpikir saya nggak berkembang karena bisnis saya terlalu bermegang kompas dan jangkar. Saya pikir bahwa saya nggak akan jadi maju, gitu ya. Kemudian saya akan lambat. Ternyata memang seperempat abad kemudian, ternyata salah cara berpikir itu gitu. Teman-teman saya gagal, ada yang masuk penjara, perusahaannya bangkrut, perusahaannya hilang, dari 109 perusahaan hilang. Ternyata memang betul bahwa mereka malah tidak punya dua hal, yaitu core values, core purpose. Yes or no? Nah, siapa sudah mulai buy-in dan mulai setuju konsep saya? Katakan dulu. Alhamdulillah, mulai dipahami. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Ini untuk membaiki core values, core purpose, ini cerita dulu seperempat abad gitu ya. Nah, sekarang bagaimana model bisnisnya? Coba kita lihat. Jadi semua bisnis pasti punya target, semua bisnis pasti punya visi dan misi. Dan di dalamnya tentu ada Anda, ya, Anda sebagai leader. Seorang leader tentu harus jago, punya struktur di bawahnya, punya strategi, punya sistem. Tetapi faktor yang paling menentukan adalah eksekusi. Dan ketika eksekusi, masalah yang paling utama adalah behavior, sisi sebelah kanan Anda. Betul? Coba saya tanya, ya, Anda semua, Anda punya target kan? Punya visi, punya struktur, dan Anda bagian dari struktur itu. Ketika itu sudah ditandatangani dalam kontrak kerja, target, masalah yang sering Anda hadapi, coba lihat saya, sebelah kiri atau sebelah kanan Anda yang paling banyak mengambil energi. Sebelah kiri struktur sistem, sebelah kanan perilaku. Siapa yang sebelah kanan perilaku, angkat tangan. Oke, ya betul. Ya, kemudian rapat lagi, perbaiki sistemnya, tambah investasi lagi, tambah SDM-nya lagi. Tetapi eksekusi gagal lagi. Yang masalah sebelah kiri atau kanan? Lalu rapat lagi di puncak, rapat lagi di Bali, perbaikan lagi, perbaikinya kiri atau kanan? Kiri. Eksekusi lagi, masalah kiri atau kanan? Paham ya? Oke, ini karena untuk memahami ini kita harus menjalani dulu. Tapi saya percaya bahwa ada orang bijak itu belajar dari kesalahan orang lain. Banyak nggak perusahaan-perusahaan yang tutup bangkrut karena melanggar values? Banyak nggak? Anda sebutkan WorldCom, Enron, kemudian Bumi Putra dan sebagainya, masih banyak lagi lah. Saya nggak mau sebut satu persatu. Semuanya masalahnya di sini.
kemudian karyawan yang transaksional, susah diatur, akhirnya tidak bisa di-boost perusahaannya, masalah di-boost. Nah sekarang, alhamdulillah saya contoh saja, ini BUMN Pak Erick Thohir. Jadi sekarang ini satu-satunya mungkin Menteri BUMN yang juga pakai core values gitu. Ya saya tidak mengatakan bahwa menteri-menteri lainnya tidak, tapi beliau ini fokus betul. Ya, jadi beliau punya strategi bisnis, sebelah kirinya teknologi, kemudian business model innovation, energy investment, unlisted talent. Tetapi yang menarik dari beliau adalah beliau membangun core values namanya akhlak. Akhlak singkatan apa? A-nya apa? Amanah. K-nya kompeten. H-nya L-nya loyal. A-nya lagi? K-nya lagi? Siapa dari BUMN angkat tangan? Wow, tepuk tangan dulu. Ini BUMN paling keren sepanjang sejarah yang pernah saya lalui, saya bangga betul. Dan akhirnya diadopsi oleh Kemenpan RB, lalu diadopsi lagi oleh Presiden, dan seluruh ASN sekarang berakhlak. Tepuk tangan untuk ASN, angkat-angkat. Oke, ya. Ya, ASN benar juga ya. Oh ASN, Anda juga pasti. Bernya apa? A-nya. Oke, tepuk tangan. Nah, alhamdulillah saya tentu tidak berani mengklaim karena core values, tapi apapun kita harus berikan applause karena Pak Erick Thohir mencatat laba 155T hingga kuartal 3 2022. Tepuk tangan. Saya percaya bahwa core values akhlak itu. Oke. Ini mirip dengan ini cara berpikirnya Pak Agus ini. If we talk about business and management, we talk about human behavior and human institution. Siapa yang setuju? Alhamdulillah. Oke, sudah mulai ya. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda siap untuk punya core values? Sorry, apakah Anda siap BUMN punya core values? Angkat berdiri BUMN, muridnya Pak Erick Thohir. Oke, apakah Anda siap punya core values? Oke, sekarang saya tes Anda ya. Untuk menerima core values dan purpose itu ada 5 level. Ya, ada 5 level SDM. Ini penting ini. Nah, di manajer memilih GM, memilih dirut. Pakai ini saja, aman. Ya, dengan cara seperti ini, maka Anda akan aman. Tapi kalau Anda tidak pakai ini, maka perusahaan Anda akan digerogoti, dikorupsi, pecah. Tapi dengan ini Anda akan memilih orang-orang terbaik. Ya, jadi yang riset ini Profesor Dr. Otto Lasky. Ya, dia yang riset dan kebetulan kami coach dari belajar dari ilmunya beliau. Oke, level 1. Level 1 itu SDM yang kerjanya tidak punya inisiatif. Dia menunggu perintah petunjuk atasan. Siapa punya teman seperti itu? Hanya oke. Desi ASG Business School. Okay. Yang kedua, ego independen. Dia bekerja hanya untuk cari nafkah, cari duit. Siapa punya teman seperti itu? Gak usah ngomong visi, misi, core values, yang pasti-pasti aja lah. Cuannya berapa? Betul? Siapa punya teman kayak gitu? Ya. Level 3. Nah, level 3 ini ya bapaknya sudah kaya, ibunya sudah kaya. Bagi dia bukan cari uang, tapi yang penting saya bisa dihormati, saya bisa dihargai, sehingga bagi dia kedudukan itu penting, hanya untuk gengsi dan pergaulan. Siapa punya teman seperti itu? Banyak, ya. Nah, sekarang yang keempat ini saya susah nyarinya di dunia usaha, tapi mungkin kalau di ASN mungkin lebih mudah. Contohnya Bismar Siregar, masih ingat ya? Ya, seorang hakim yang lurus. Pak Artijo Alkostar, ingat ya? Oke, Pak Bahrudin Lopa, ingat ya? Jenderal Hukum. Ini level berapa menurut Anda? 4. Nah, level 4 inilah dia bisa memegang akhlak BUMN baik-baik itu atau core values. Nah, Anda punya core values apa? Astra kan juga punya core values, masing-masing punya core values. Di sini letaknya integritas.
Di sini letaknya loyalitas, ya. Di sini letaknya teamwork. Gitu. Nah sekarang level tertinggi, ya, level tertinggi ini adalah interdependent dan noble purpose. Jadi dia bekerja untuk calling. Jadi orang-orang itu sudah hidupnya untuk memberi kontribusi dan tentu memegang core values. Berarti di level berapa? 5. Contoh, Bung Hatta itu dulu dapat Sanering tahun 1950. Kemudian saat Sanering uang dipotong 50%, saat itu Ibu Rahmi Hatta bilang, kenapa kok uangnya dipotong 50%? Ibu sudah nabung mau beli mesin jahit Singer gitu. Nah kemudian bapaknya bilang, kalau nanti dibilang ke ibu, maka semua tetangga tahu semuanya. Ibu ngomong sana sini, jadi gagal. Nabung lagi adik. Berarti level berapa Bung Hatta ini? 5. Oke sekarang